Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak Kades Beganjing, Kecamatan Japak, Kabupaten Blora. Sehari-hari saya, sampingan saya yaitu memelihara sapi. Memelihara sapi. Awalnya sapi ini dulu nggak banyak seperti ini. Awalnya cuma 4 ya, kurus-kurus, dan kami pelihara selama 7 bulan. Hasilnya seperti ini. Jadi kami modal tidak terlalu besar ya. Dulu bibitnya 22.500. Kami pelihara 7 bulan, hasilnya seperti ini. Dan ciri-ciri sapi yang besar itu berasal dari kakinya yang itu tegak lurus. Kakinya tegak lurus, besar-besar. Nah, bibit yang kualitas tidak harus harga dengan mahal. Tetapi dengan bahan-bahan yang bagus. Khususnya di Kabupaten Blora adalah tempatnya sapi. Mayoritas di tempat kami ini di desa yaitu melihara sapi. Nah, sapi ini beratnya kurang lebih 1,15 ton dan saya jual tidak kurang dari 100, di bawah 100 akan kami antar se-Jabodetabek, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Nanti bisa Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, dan posisi kami di sana pangkalan sapi ini tempatnya di Pasar Koja, Jakarta Utara Islamic Center. Nah, ini sapinya kualitas semua, sapinya jinak. Nah, ini tingginya banget segini, terus pantatnya juga lebar. Nah, kepalanya juga sangat seram. Ini kasih nama Buno. Nah, ini lehernya loh. Si Buno. Sangat jinak sekali. Nah, lehernya, dadanya juga lebar sekali. Pantatnya juga top. Ini dagingnya, karena pola makan yang berkualitas dan menghasilkan sapi sebagus ini. Kami tidak beli mahal-mahal karena di Blora adalah mayoritas peternakan sapi. Makanya untuk teman-teman Kades di Kabupaten Blora, khususnya Jawa Tengah, sapi adalah prioritas ekonomi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ini lehernya bisa keras karena pola makannya bersih, Pak. Ini dagingnya ya, kita pencet dulu keras banget, tidak lembek dagingnya ya. Dagingnya keras sekali. Nah, ini sangat jinak sekali sapinya. Kiri. Nah, ini waktu. Ini pangkatnya sama, Pak. Nah, nih. Oh, top sapinya. Lehernya ini kayak Mike Tyson ini. Nih. Juga sapinya. Ini gardernya keras, Pak. Kalau di tempat kami ini makanya konsentratnya itu saya kasih 3 piring sama kartonnya 5 piring, peletnya 2 piring. Jadi pelet itu menambah apa ya, badan itu berotot, Pak. Jadi dagingnya nggak lembek. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam, Mas Roy. Pak Roy. Aduh. Pak Roy dari Jawa Timur, Pak Kades. Lagi cari-cari sapi, Pak Kades. Oh iya. Kebetulan dengar-dengar ini Pak Kades punya sapi banyak katanya. Katanya saya kesini. Pak Kades, sebelum saya cari-cari sapi yang cocok, boleh tanya-tanya Pak Kades? Boleh, Bang Roy. Pak Kades, terima kasih banyak loh Pak Kades. Ya, siap. Pak Kades, ini sapinya Bapak Kades semua ini? Iya, Bang Roy. Nah, top banget Pak Kades. Pak Kades, ini loh Pak Kades. Ini untuk jenis sapi ini, jenisnya apa saja Pak Kades? Ini yang saya fungsikan ini nih, Mas Roy, ini namanya Pegon. Awalnya saya beri ini kurus, Bang Roy. Iya. Dan saya pelihara selama 4 bulan, lumayan gemuk. Nah, ini lehernya bisa kayak tikon. Nah, nih lehernya banget. Ini dulu sebelum puasa Ramadan 1 bulan sebelumnya saya beli bibitnya 26.500. Dan saya pelihara dengan makanan yang bagus, hasilnya seperti ini, Bang Roy. Iya. Nah, ini full tinggi sapinya, Bang Roy. Pak Kades ini ya Pak Kades. Pak Kades ini pelihara sapi banyak ini, bibitnya dari mana saja Pak Kades? Oh, ini dari Blora semua, Bang. Termasuk di Blora itu peternakan sapi itu terbesar di Pulau Jawa ya, khususnya jadi warga-warga masyarakat sini di dalam rumah-rumah itu ada sapinya, Bang.
Pak Kades, itu loh Pak Kades, ini kan sapinya besar-besar. Pak Kades ini kalau cari sapi untuk bibit ya, bibit ya. Ya. Pak Kades ini carinya yang bagaimana Pak ini Pak? Kalau Besar, saya besar, memilih bibit sapi unggul ini, Mas Roy, jadi dari kaki-kakinya itu sangat besar sekali dan kakinya itu tegak lurus. Jadi kaki yang paling bawah itu kayak kuda. Jadi dia itu bisa badannya besar itu karena kaki yang sangat kuat menopang badan yang begitu besar. Begitu Bang Roy. Iya. Terus begini Pak Kades, ini kok bisa sampai besar-besar? Bagaimana caranya lu Pak Kades ini? Merawatnya ini gimana lu Pak? Jadi- Makannya, Jadi ngerawatnya ini nggak sulit Bang, karena saya pola makannya pakai jerami ya. Karena di Blora kan rata-rata Iya. di sawah sambil beternak. Jadi jerami itu saya manfaatkan untuk makan sapi, tapi jerami yang kering loh ya. Nah nanti kalau dia tak kasih makan jerami, itu otomatis makannya minumnya itu kan sangat kuat. Jadi sapi yang badannya full dan sangat besar bukan berarti harus mempunyai banyak Mas Roy, tetapi komborannya yang bergizi. Nah, yang makanya bergizi ya, tentunya ini tuh. Dulu kurus kayak dompet ini bisa seperti ini Mas Roy. Nah ini. mantap. Nah ini. Pak Kades ya, ini yang ada di kandang Pak Kades ini peliharanya sejak kapan Pak ini Pak? Dulu awalnya 14. Dulu awalnya 4. Ya, Pak, ya. Iya, cuma saya kembangkan model itu selama 5 tahun saya di desa, akhirnya menjadi seperti ini Mas Roy. Berapa jumlahnya semuanya? Ya sama yang kecil itu ada 25 Mas Roy. Mantap. Iya. Berarti sejak kapan Pak Kades ini pelihara ini Pak? Ya semenjak ini Mas Roy, semenjak saya tahun 2019, terus kami memang hobinya sapi ya dari kecil, kami yang menggembala di hutan sambil pulang bawa kayu bakar, akhirnya saya pengalaman di dunia sapi saya kembangkan seperti ini Mas Roy. Nah ini sangat besar sekali Mas Roy, ini berat badannya 1 ton up, 15. Nah ini kepalanya sangat besar Mas Roy. Nah ini. Iya, tetap punya Pak. Ah, Karena ini. kan mau sahabat kurban itu Pak. Oh iya, Iya Pak. Mas Roy. Rencana. Ini pesanan dari Jakarta Mas Roy. Saya Ini jual. udah dipesan ini Pak? Iya dari Jakarta Utara. Nah, Kenapa Pak Kades? Pak Kades ini kok suka sekali sama sapi ini? Ya, Apa karena motivasinya ini loh, Pak? dari kecil ini Mas Roy, dari kecil itu kita melihara sapi di hutan ya. Iya. Karena di Blora mayoritas itu peternak sapi, jadi kami ya mengembangkan sapi Mas Roy. Iya. Ini kalau berat badan kambing sapi. nggak begitu tertarik ya? Kambing itu Mas Roy, kurang cepat ya, karena beranak 2-3 itu berapa bulan, makanannya itu agak mudahan sapi. Lebih menjanjikan sapi ya Pak? Iya. Oke. Nah ini Mas Roy, ini 1 ton Mas Roy, saya jual tidak sampai 100 Mas Roy. Ya 95 Pak, lah ini sampai loh, Pak. Jakarta. Ini Tinggi sekali, Mas Roy, itu. Iya, apa namanya? Tingginya hampir 168 tinggi sapi ini. Pantatnya tuh Mas Roy, topinya sampai mentok begini. Ya kan? Wis. Waduh. Biasa Pak Kades. Ya. Nah, ini untuk ini sama Mas Roy, awalnya juga dulu bibitnya nggak mahal, 22.500 selama 8 bulan. Ini hasilnya banyak sekali sekarang ya Pak? Ya alhamdulillah Mas Roy, karena saya habis bangun subuh bersihin kandang sama anak buah satu ya buat olahraga kita Mas Roy, supaya apa itu ya, anak muda itu Mantap. giat untuk beternak sapi, maksudnya saya seperti itu. Pak Kades ini penjualannya kemana saja Pak? Di Blora juga ya? Alhamdulillah ini Mas Roy, saya jualannya di Jakarta ya, tepatnya di Koja Jakarta Utara, depan Islamic Center. Itu nanti Sejak kapan masuk. jualan di sana Pak? Udah lama Mas Roy, kebetulan saya tinggal di sana itu dari kecil ya. Dari kecil ada waktu yang sangat lama, dari bujangan terus sampai Sapinya Pak Kades sendiri atau juga ada tambahan dari? ada tambah dari masyarakat Mas Roy. Ini cuma Berapa saya Pak? Biasanya kalau ngirim ke Jakarta Pak Kades? ya kurang lebih 150 Mas Roy. Mantap. Itu butuh modal berapa itu Pak? Ya alhamdulillah Mas Roy, sama masyarakat dipercaya, sapi tinggal bawa, panjer ya 500.000 atau 1 juta lah, biasa. Yang penting kepercayaan aja Mas Roy. Sama masyarakat kalau enak ya jalan aja Mas Roy. Oke. Pak Kades ini kan rencana buat kurban ya Pak Kades? Ya. Nah, ini
Pak Kades ini untuk harga Pak Kades, kisaran Ya. harganya ini berapaan Pak Kades? Kalau yang berat badan 1 ton Mas Roy itu saya jual paling mentok 95 Mas Roy. 95 ya Pak? Iya, saya antar sampai tempat tujuan khususnya di Jabodetabek. Mau timur, mau Jakarta Barat, Selatan, apalagi Priok ya Ini tempat saya. sudah ngirim ke Jakarta juga ya Pak? Saya kemarin 49 ekor yang harga 24 juta sampai 35-an lah. Karena saya bawa sapi kan bertahap Mas Roy. Kalau kita berangkat sekaligus itu 40, yang nurunnya itu tenaganya nggak sanggup. Tapi sehat semua ya Pak yang ada sini Pak? Enggak Mas, ini 1 bulan atau sampai 2 bulan itu mantri hewan pasti ke sini akan dicek kesehatannya. Oh gitu ya Pak ya? Mungkin ada yang kakinya pincang atau sapi makannya kurang rakus ya. Itu pasti dikasih vitamin dan apa itu supaya nanti makannya itu rakus gitu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk memotivasi Mas Rey, teman-teman Kades di Kabupaten Blora untuk menggerakkan beternak sapi. Nah, Iya. supaya nanti berkembang akan dibawa ke ibu kota Jakarta. Iya. Kalau di Blora juga, Pak Kades juga menjualnya di pasar Blora juga ya? Ya, terkadang saya libur Mas Roy, hari Sabtu Minggu saya pasti ke pasar untuk mencari bibit sapi yang unggul, akan saya kembangkan untuk tahun yang akan datang supaya nanti bisa dibawa Yang ke Pak Jakarta. Kades punya ini jenisnya apa saja Pak ini Pak? Oh, itu Marlboro. Nah, ini ada putihnya, ini Marlboro Mas. Nah, Marlboro ini dia lebih keren dan kantong gagahnya itu dapat. Tanduknya juga bagus, lehernya juga berisi ya. Kayak petinju itu Tyson. Oh iya. Nah, Holyfield juga. Nah, betul. Holyfield juga, Pak. Wah, bagus betul. Tuh, ini. Ini Cina Mas Roy sama saya itu nggak pernah neko-neko ini. Nah, nih kan, nggak rese sapinya tuh, kan. Bunuh nama. Sapinya Pak Kades ini kan bagus-bagus, kayaknya juga sehat-sehat. Untuk kandangnya yang sekiranya bikin sapi sehat, kandangnya harus bagaimana Pak? Kalau menurut saya ini Mas Ray, kalau kandang terbuka itu karena sinar matahari ya. Iya. Kayak kita kena sinar matahari pasti sehat. Iya. Terus yang kedua, dari segi komboran nih kalau sudah makan Bang, kita bersihkan semua ini kandangnya. Ini sekali makan kita bersihkan semua. Iya. Jadi tidak ada apa itu namanya kotoran-kotoran yang nanti ditempah lagi supaya sapi itu makannya jadi rakus gitu Bang. Untuk makannya bersih Bang nih. Tempatnya aja jeraminya tinggal sedikit. Nah gitu Bang. Terus selain kandang juga ini Pak, apa namanya, kaitan dengan perawatan untuk memandikan sapi itu berapa hari sekali Pak? Kalau saya ini Bang, memberikan sapi ini terkadang nggak pasti ya karena ini musim hujan ya sehari sekali. Kalau musim kemarau ya 2 hari sekali Bang, karena di Blora ini kan ya airnya agak susah-susah dikit lah. Iya. Ya, karena daerahnya daerah tandus. Pakai ya Pak ya, pakai peralon ini Pak ya, pakai keran ya Pak ya. Iya, ini sebenarnya nggak Bang, nggak susah ya. Nah ini sapi ini makanya Bang, jadi air aja tuh. Nah ini kan, ini jadi gampang bersih Bang. Tuh, makanya ya masih makan tuh. Pak Kades ini kan pelihara mulai dari sedikit kemudian jadi banyak. Nah, Kalau ini total nilai Pak, ini Pak sapi Pak Kades kira-kira kalau di total Pak dirupiahkan berapa semua Pak? ya, yang ada di kandang karena Pak Kades ini. sapi kan nggak bisa dipastikan, Iya. Mas Ray. Kalau Harga ini Pak, harga mau lebaran kan lumayan lebaran bagus, Pak, itu harganya, Pak. di Jakarta Mas Ray, itu sapi kan kesenangan ya. Kadang ada suka sapi apa itu limosin, PO, simental segala macam. Kalau sapi di sana itu kan mulai dari harga 23.500 sampai 24, 25, 30, 35 sampai seterusnya, Pak. Jadi nggak terbatas. Iya Pak. Gitu, Mas Ray. Iya. Kalau saya ini kan rencana cari yang harga 30-an lah Pak. Rencana buat kurban. Ini di antara sekian banyak sapi ini yang harganya berkisar antara 30, 35 yang mana Pak? Ya kalau seperti ini Mas Ray, nah seperti ini berat badan sekitar 5 lebih Mas Ray. Iya. Itu paling kalau saya jual di Jakarta ya, itu berbeda sama di sini. Karena di sini kan peternak langsung, kalau di ibu kota kan lain ceritanya. Karena orang Jakarta itu beli hewan itu dia suka Mas. Jadi tarifnya beda-beda. Oke. Iya. Ini Pak ya. Aida kesehatan tadi baru 1 minggu 1 kali ya Pak. Cek mantri hewan ya Pak ya.
selama pengalaman Pak Kades, apa Pak kendalanya Pak? Ini Pak. Ya terkadang kemarin Mas Roy, kemarin tuh ada PMK ya. Iya, oh ya Pak MK ya Pak. Ada PMK itu khususnya di Kabupaten Blora itu rata-rata peternak sapi itu pada mengeluh Mas Roy. Sapi kakinya sakit, kalau udah nggak bisa jalan akhirnya pada dipotong. Itu waktu saya kemarin juga saya merasakan sekali ya. Waktu Pernah ya Pak Kades mengalami itu ya? Walah Mas, suka dudukannya peternak seperti itu. Kalau kena PMK, aduh rasanya badan kita juga sakit semua Mas Roy. Oh, itu Payah Pak, pokoknya. iya, sudah Aduh. rugi berapa puluh juta ya Pak ya? Ya, nggak ternilai sampai segitu Mas. Iya. Pokoknya ya saya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan waktu kena PMK kemarin. Intinya ya kita jangan menyerah untuk beternak sapi lah. Karena saya sapi-sapi ini saya bawa ke ibu kota Jakarta, Mas Romi, enggak saya jual di Blora. Ini Pak, kan tidak mungkin toh Pak Kades ini pelihara sendiri kan tidak mungkin. Tetap ini kan butuh tenaga kerja toh. Pak Kades sapinya banyak kan tidak mungkin Pak Kades pelihara sendiri toh. Tetap butuh yang yang bekerja. Berapa orang Pak ini Pak? Ya alhamdulillah Mas Roy, kalau untuk tenaga kerja itu cukup 1 orang Mas Roy. Karena saya ikut membantu ya, kalau saya bangun subuh itu tak bantuin bersihin kandang dulu, terus habis itu kita mandikan dulu baru ngompor sampai nanti jam 12 siang. Kalau saya sih paling ya 1 jam 2 jam saya bantu Mas Roy. Iya. Berarti juga memberikan manfaat untuk tetangga-tetangga juga ya Pak? Ya, alhamdulillah Mas Ray seperti itu karena mayoritas di desa kan tenaga kerja kan banyak ya, jadi bisa manfaatkan untuk warga saya untuk membantu tenaga kerja di sini. Pak tadi untuk pakan Pak ada polar, terus ada katul, terus kemudian jerami. Untuk yang hijau-hijauan itu berapa banyak Pak dalam 1 hari untuk 1 sapi? Ya biasanya ini Mas Ray, kalau untuk sapi besar seperti ini ya, untuk sapi besar seperti ini tuh saya makannya porsinya powernya agak saya tambah karena sapi besar makanya juga proteinnya harus besar juga. Paling saya kasih bekatul itu 5 piring, terus sentralnya 3 piring dan peletnya 2 piring. Itu aja Mas Ray. Cukup 1 hari ya Pak? Berapa kali Pak? Itu dalam 2 kali Mas Ray. Jadi jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Makanya 2 kali toh. 2 kali saja Iya. ya Pak ya? Lumayan juga. Besar juga ya sapinya. Oke, gitu aja dulu ya Pak ya. Oke, siap Mas Ray. Nanti tadi yang saya sudah punya gambaran mana yang rencana saya pilih untuk kurban. Oh siap Mas Ray. Nanti insya Allah kalau cocok nanti kembali lagi ya Pak ya. Siap Mas Ray. Monggo Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Sukses Pak. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun.